Halo, Waalaikumsalam. Ya, Maaf, saya telah mengganggu waktu istirahat Bapak. Perkenalkan, nama saya Sylvie Viola. Saya alumni SMA Negeri 5 Solok Selatan. oh Viola, ada yang bisa Bapak bantu? Iya, Pak. Pada semester ini, saya mendapatkan tugas dari dosen pengampu mata kuliah retorika, yaitu praktek bertelepon, Pak. Dan narasumbernya ialah harus guru bahasa Indonesia, Pak. Oh, jadi itu. Jadi Anda ingin dapat jadi narasumbernya nih? Iya, Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, baik-baik. Terima kasih, Bapak. Tapi, mohon maaf sebelumnya, Pak. Saya dalam pembicaraan kita kali ini, saya rekam, Kak. Saya rekam, Pak. Apakah Bapak tidak merasa terganggu? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak ada merasa terganggu kok. Baik, baik Bapak. Terima kasih, Pak. Pada percakapan kita kali ini, yaitunya bersemakan tentang sikap positif berbahasa Indonesia, Pak. Oke, Baiklah, kita mulai ya, Pak. boleh, ayo. Apa yang dimaksud dengan sikap bahasa atau sikap kebahasaan, Pak? Oh, apa yang dimaksud dengan sikap bahasa dan sikap kebahasaan? Oke. Nah, jadi gini, sikap bahasa atau kebahasaan itu merupakan suatu hal penting dan tentunya sangat berkaitan dengan suatu bahasa. Nah, karena dengan bahasalah manusia dapat melangsungkan kehidupannya di dunia ini. Seperti pendapat para ahli, sikap bahasa adalah kata, tata, keyakinan, atau kognisi yang relatif berjangka panjang sebagai mengenai bahasa, mengenai objek, yang memberikan kecenderungan kepada seorang untuk bereaksi dengan cara tertentu yang disenanginya, begitu. Baik, Pak. Pertanyaan selanjutnya, apa itu sikap bahasa bersifat dinamis, Pak? Bahasa yang bersifat dinamis. Nah, jadi gini, bahasa yang bersifat dinamis ini adalah sikap bahasa itu sendiri. Nah, yang mana dapat berubah dari waktu ke waktu. Bahasa bersifat dinamis atau mengikuti perubahan dan perkembangan zaman. Contohnya nih, kayak bahasa-bahasa Indonesia itu dalam percakapan anak-anak gaul, nah, berubah tuh pelafalannya gitu, Vio. Baik, Pak. Berarti dengan perkembangan zaman, maka bahasa akan terus berkembang. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Apa itu sikap positif berbahasa Indonesia, Pak? Nah, sikap positif ya pertanyaan yang bagus nih. Nah, sikap positif berbahasa Indonesia ini adalah sikap yang dapat diwujudkan dengan 3 hal, yaitu yang pertama, kesetiaan berbahasa, kebanggaan berbahasa, dan kesadaran adanya norma tentang kaidah kebahasaan. Nah, sebagai rakyat Indonesia, kita harus memiliki 3 sikap itu sebagai bukti cinta akan tanah air. Contohnya nih, Bapak di dalam kelas pada pembelajaran bahasa Indonesia, siswa itu Bapak wajibkan untuk berbahasa Indonesia. Nggak ada yang menggunakan dialog. Bapak kan, kita kan di Minang nih. Rata-rata siswa itu orang Minang, jadi sering berdialog dengan bahasa Minang. Nah, jadi karena dalam pembelajaran bahasa Indonesia nih, Bapak mewajibkan peserta didiknya menggunakan bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari begitu. Baik, Pak. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara menumbuhkan rasa bangga berbahasa Indonesia, Pak? Menumbuhkan rasa bangga. Jadi gini, sikap yang seharusnya kita tumbuhkan tuh ada banyak nih. Jadi Bapak kasih contoh beberapa saja. Yang pertama yaitunya menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar tanpa ada rasa malu kepada teman atau siapapun yang mungkin akan mengejek. Nah, contohnya kayak yang Bapak bilang tadi di kelas, Bapak mewajibkan siswa-siswa Bapak untuk berbahasa Indonesia. Nah, itu tuh nggak harus di kelas Bapak aja. Mereka bisa juga menggunakannya di kehidupan mereka sehari-hari dalam berkawan gitu. Selanjutnya, eh, membaca banyak buku nih, seperti novel, cerpen, dongeng, artikel, atau berita yang membuat kita tuh merasa ingin lebih dan belajar tentang bahasa Indonesia, ataupun menggunakan bahasa Indonesia begitu. Selanjutnya, berlatih bahasa Indonesia dengan saudara atau teman. Seperti yang Bapak bilang tadi, kayak di lingkungan sekolah itu kita bisa menggunakan bahasa Indonesia.
nggak usah malu gitu. Nah, makanya Bapak di dalam pembelajaran tadi itu Bapak mewajibkan, bukan menggunakan lagi nih, mewajibkan siswanya itu untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Selanjutnya yang terakhir nih, jika kita sudah berlatih dan merasa sudah bisa nih menggunakan bahasa Indonesia, maka kita terapkanlah di kehidupan kita sehari-hari gitu. Gak apa-apa kita di rumah sama ibu sama bapak kita menggunakan bahasa Indonesia karena itu adalah bahasa nasional ya. Jadi kemana-mana pun kita pergi di Indonesia ini, kalau kita fasih berbahasa Indonesia, kita akan mudah berkomunikasi seperti itu ya lah. Baik Pak, dapat saya simpulkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu dapat dimulai dari memiliki sifat positif terhadap bahasa itu sendiri. Sebagai wujud dan cinta terhadap negara, kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan tentunya kita dapat memilih pergaulan yang baik dan benar pula, Pak. Alhamdulillah, saya telah memahami penjelasan yang Bapak berikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Bapak. Karena sebentar lagi sudah mau sholat asar, saya akhiri panggilan ini, Bapak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kembali Yola. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.